Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Tidak Ada Bedanya. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 2-3 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Saat ini kita hidup dalam zaman yang sangat toleran terhadap perbedaan. Di dalam masyarakat kita, sekat-sekat budaya yang dahulu memusahkan manusia karena menganggap suku yang satu lebih baik dari suku yang lain, ras yang satu lebih unggul dibanding ras yang lain. Di dalam masyarakat modern, sebut saja orang-orang di kota besar, hal tersebut sudah tidak terasa lagi, melainkan mereka melihat semua orang dengan setara. Tidak ada yang berbeda antara yang satu dengan orang yang lain. Mungkin cukup berbeda jika kita pergi ke tempat-tempat yang memang didominasi oleh suku-suku tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia perlahan-lahan kembali kepada kodratnya, yaitu semua sama. Bagian pengkhotbah hari ini pun menyuarakan ketidakberbedaan manusia di hadapan Allah. Di bawah kolong langit ini semua sama, tidak ada yang berbeda. Semua orang dapat berada di dalam dunia ini karena melalui proses kelahiran, dan mereka pun akan meninggalkan dunia ini oleh karena mengalami kematian. Orang benar maupun orang berdosa, semua akan mengalami proses tersebut. Tidak hanya berbicara tentang keberadaan manusia, status manusia pun semua sama di hadapan Allah. Semua adalah orang berdosa. Bahkan orang benar pun tetap masih dapat melakukan dosa di hadapan Allah. Di dalam amanat agung Yesus Kristus, semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan Injil, dididik dalam kebenaran firman Tuhan, dan menyatakan iman percayanya di hadapan Allah dan sesamanya. Sekali lagi, di bawah matahari ini, nasib dan kesempatan semua orang adalah sama. Tidak ada satu hal pun yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Bagaimana dengan kehidupan yang melampaui matahari? Ini adalah satu bahasa kiasan yang digunakan untuk menggambarkan tempat Allah berada. Apakah nasib dan kesempatan semua orang juga masih tetap sama? Di dalam kebenaran firman Tuhan, di bawah matahari, nasib dan kesempatan semua orang adalah sama. Tetapi ketika kita berbicara tentang kehidupan yang melampaui matahari, kita tidak akan bertemu dengan kesempatan lagi.
yang kita temui adalah nasib kita, kehidupan yang kekal oleh karena Kristus, atau kematian yang kekal oleh karena kita melewatkan kesempatan untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus. Mungkin kita merasa tidak membutuhkan Injil Yesus Kristus karena kehidupan kita baik-baik saja. Tetapi satu hal yang telah disampaikan dalam firman Tuhan, bahwa hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Selama berada di bawah matahari, hati semua orang penuh dengan kejahatan dan kebebalan, termasuk ketika kita merasa diri lebih benar dan tidak membutuhkan juru selamat. Itu adalah tanda yang sangat terlihat bahwa kita sungguh membutuhkan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk memperolehnya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: jikalau kita menilai kehidupan kita di bawah matahari ini, berapa banyak kesempatan yang telah kita lewatkan untuk mendengar Injil tentang Yesus Kristus yang mau mati menggantikan Anda dan saya? Adakah kita pengikut Kristus yang setia? Jika iya, berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang terdekat kita? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.